Kita akan coba bahas salah satu contoh untuk block code pada suatu karena encoder pada communication, ya. Jadi ada channel encoder pada suatu sistem komunikasi. Setiap data bit diulang sebanyak 5 kali, ya. Dan pada sisi penerima, data yang paling banyak atau majority vote itu akan menentukan nilai dari setiap data bit yang dikirim. Misalnya kita ingin mengirim 1 bit, lalu 1 bit bit satu, lalu bit satu ini akan dirubah menjadi 5 buah bit misalnya oleh encoder. 5 buah bit ini dikirimkan melalui kanal, lalu diterima oleh si penerima atau akan didekodingkan oleh si channel decoder. Maka di sisi penerima ketika yang diterima adalah 00101, maka aturan majority vote ini akan menyebabkan data yang dikirim dianggap adalah nol karena jumlah nolnya lebih banyak. Oke. Padahal data yang dikirim adalah 1, sehingga terjadi kesalahan. Jika probabilitas terjadinya error pada data yang tidak dikodekan adalah P sama dengan 10 pangkat minus 3, P kecil sama dengan 10 pangkat minus 3, hitung probabilitas error pada bit yang dikodekan menggunakan base of 5 code, ya. Jadi kalau tanpa ini, tanpa dikodekan menggunakan repeated 5 times ini, maka probability errornya adalah P sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, kita disuruh hitung kalau kita gunakan uh, pengkodean ini yang menggunakan repetisi sebanyak 5 kali. Eh, di sini kita bisa tinjau bahwa error coding akan terjadi jika 3 atau lebih, ya, 3 atau lebih repetisi diterima dengan salah, gitu ya. Jadi yang kalau di sini terus ulang, ya, 0 tadi. Jadi kalau di sini yang error diterima dengan error adalah yang ini, dan yang ini, gitu ya. Kalau hanya yang ini saja, dua saja yang diterima dengan error atau yang diterima adalah 00111, maka masih bisa direcover bahwa yang dikirimkan adalah bit 1 sehingga dia tidak terjadi error. Oke. Maka kalau 3 yang ini menjadi 0 yang diterima dengan error, maka ini akan dikodekan menjadi 0. Begitu juga ketika yang ini diterima 0, maka juga diterjemahkan menjadi 0. Apalagi jika semuanya diterima dengan error, maka akan menjadi error penerjemahannya, bukan 1 tapi menjadi 0. Kita menggunakan kombinasi, ya, teori kombinasi yang sudah kita ingat-ingat kembali di review pada pertemuan keempat. Maka kita harus menjumlahkan sigma dari I sama dengan 3 sampai 5 untuk 5 cus I, ini merupakan kombinasi, ya, dikalikan dengan probabilitas terjadinya error ketika tidak ada pengkodean dari suatu bit, ya, yang ini if the uncoded bit error probability is P sama dengan 10 pangkat minus 3,
pangkat I dikalikan dengan 1 minus P, yaitu ketika tidak terjadi error. Pangkat 5, karena repetisinya kita 5 times, dikurang I. Maka hasilnya adalah 5 choose 3 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3, I-nya adalah 3, dikalikan dengan 1 minus 10 pangkat minus 3 kuadrat. 5 minus 3. Nah, ini nanti akan disum untuk 4, 5, dan 5 gitu ya. Hasilnya 10 pangkat minus 8. Silakan nanti dicoba untuk menghitungnya ya. Ya, menghitungnya apakah benar. Anda harus cek kembali hasilnya adalah mendekati 10 pangkat minus 8 ya, jika dituliskan, karena nilainya ini sangat kecil ya. Jadi seakan-akan yang uh, 5 choose 4 ini 10 pangkat minus 3 pangkat 4, 1 minus 10 pangkat minus 3, 5 kurang 4, 5 kurang 4, 1, 5 dikurang 4, ditambah 5 choose 5, 10 pangkat minus 3, pangkat I-nya adalah 5 dikalikan dengan 1 minus 10 pangkat minus 3, 5 pangkat 5 dikurang 5. Nah, ini coba dihitung semuanya dengan yang ini ya, ini ditambah ya. Maka hasilnya mendekati 10 pangkat minus 8 ya. Jadi hitungnya dari sini, lalu ditambahkan ke sini dan seterusnya sampai habis. Karena harus dipenuhi sigmanya ini gitu ya. Oke, di sini kita akan review kembali bahwa bila ada dua kata code atau kode word, yaitu kode word A dan B, di mana A itu kode wordnya memiliki simbol A1, A2 sampai AN, dan B juga memiliki simbol B1, B2 sampai BN. Kode word A dan kode word B ini merupakan ada di dalam kode C. Nah, jumlah dari kode word A dan kode word B yang dinyatakan dengan A plus B, yang ini, itu didefinisikan dengan komponennya yang ada di dalamnya, atau simbol A1 plus B1 modulo 2, lalu A2 plus B2 modulo 2, seterusnya hingga AN plus BN modulo 2. Sebuah kode C ini disebut kode linier bila jumlah dua kode word tadi juga merupakan kode word yang ada di kode C. Kode C ini harus mengandung kode word 0 ya, yaitu isinya adalah simbol 0 ya. Maka dia disebut juga linear. Maka Anda harus paham dan harus ingat bahwa ketika eh, jumlah dua kode word itu juga merupakan kode word yang ada di C, dia menjadi salah satu syarat kode C disebut kode linear. Lalu jika di dalam kode C tersebut mengandung kode word zero, maka dia disebut kode word linear. Dua syarat ini harus terpenuhi. Tuple, apa itu tuple? Nah, ini kita sudah di pertemuan keempat saya tanyakan atau saya instruksikan untuk mencari apa itu tuple. Tuple itu adalah finite sequence ya, atau order list of numbers ya. Jadi rentetan sequence yang terbatas gitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya
kita ada K dan N. Tuple K adalah disebut dengan tuple K, yang N ini adalah tuple N. Nah, ini kita punya misalnya rentetan bit di dalamnya A1, A2 hingga AK. Nah, itu bisa dinyatakan dengan tuple. Begitu juga dengan yang N. Saya punya satu contoh soal lagi. Sebuah single parity check code, ya. Sebuah single parity check code. Pada sebuah single parity check code, sebuah single parity bit ditempelkan atau di append atau dimasukkan ke dalam blok code K, di mana blok of K data bit tersebut isinya adalah D1, D2 sampai DK. Single parity bit C1 dipilih sehingga kode word tersebut akan memenuhi event parity rules, yaitu D1 plus D2 plus DK, ya. Ini D1, D2, D3 dan seterusnya sampai DK, dan di ujungnya ditambahkan dengan single parity bit C1. Sehingga jika semuanya dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah event parity rules yang harus dipenuhi. Ketika event parity rules ini isinya satunya adalah berjumlah ganjil dan nolnya adalah nilai komponen satunya berjumlah genap dan nolnya berjumlah genap juga, maka hasilnya adalah 0 karena sama. Nah, pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang A, untuk nilai K-nya ada 3, kita diminta untuk setup possible code word. Kita diminta untuk membuat kode word yang bisa dihasilkan dari kode 4,3 ini. Ya. Kenapa 4,3? Karena ini N, K, ya. Yang N-nya adalah 4, yang K-nya adalah 3. Kenapa N-nya 4? Karena sudah ditambahkan sebuah single parity bit C1. Ya, dari sini kalau terdapat K-nya adalah 3, maka possible kode word-nya adalah 8 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kenapa 2? Karena ini adalah biner. Gitu. Ditunjukkan pada tabel ini, kalau data code-nya adalah 0, nah ini ya, yang ditanyakan di pertanyaan A adalah yang ini. Kode word yang possible di create dengan K sama dengan 3 dari 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ya, jadi ada 8 data code di sini ya. Nah, lalu parity bitnya ditambahkan. Berapa jumlah parity bitnya adalah single parity bit, satu buah bit ya. Satu buah bit ini ditambahkan dengan aturan event parity rules ini. Ya. Jadi ketika
parity bitnya ditambahkan, ini 000, maka harus ditambahkan 0, bukan 1. Ya. Supaya kode wordnya adalah even. Ya, 000. Hasilnya adalah 0 ini ketika dijumlahkan semua. 0 plus 0 plus 0, ya, plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 itu hasilnya adalah 0 untuk modul 2. Lalu ketika data kodenya 001, kita harus tambahkan parity bitnya adalah 1, bukan 0. Supaya yang bit 1 bisa ditambah 1, dia menjadi 0. Maka kode wordnya adalah 0 plus 0, ini adalah 0. 1 plus 1 adalah 0 untuk modul 2 karena dia sama. Sehingga 0 plus 0 adalah 0. Ini maksud dari even parity rules yang ini. Begitu seterusnya, misalnya untuk yang 110, maka kita harus tambahkan 0 untuk parity bitnya sehingga terbentuk kode word dengan yang memenuhi aturan even parity rules. Nah, ini jadi di sini bisa kita lihat dari data kode yang mungkin untuk 2 pangkat 3 karena K-nya adalah 3, kita harus menentukan parity bitnya dengan memperhatikan even parity rule. Pada case ini, sehingga akan diperoleh kode wordnya adalah seperti ini. Pertanyaan B-nya, which error pattern can be detected by kode 4.3, 4,3 ini ya. Nah, di sini kita bisa ketahui karena dia even parity rules, maka dia hanya bisa mendeteksi single error dan triple error ya. Karena jumlah maksimum kode wordnya adalah 4, tidak mungkin 5 error. Jadi ketika kode wordnya ini jika dijumlahkan bukan 0, maka kita bisa mendeteksi terjadinya error. Ya, misalnya datanya adalah 000, maaf ini 001. Parity bitnya adalah 1. Jadi data yang dikirim itu adalah 0, kode word yang dikirim adalah 0011. Jika di penerima yang diterima adalah 0001 misalnya, maka sudah pasti ada kemungkinan terjadi kesalahan sebanyak 1 bit, itu, atau terjadi kesalahan sebanyak 1 bit atau 3 bit, sehingga jika dijumlahkan semuanya bukan 0. Gitu ya. Jadi potensinya bisa mengkoreksi single error atau triple error pattern. Nah, ini yang disebut kemampuan untuk melakukan deteksi oleh channel coding ini. Dia hanya bisa mendeteksi terjadinya error, tapi belum mampu untuk melakukan perbaikan atau error correcting untuk kode words yang dikirimkan. Pertanyaan keempat, lakukan perhitungan probabilitas dari undetected symbol error dengan mengasumsikan bahwa seluruh simbol error adalah independen dan probability of error-nya adalah P sama dengan 0,01. Nah, untuk mendapatkan ini kita bisa menghitung menggunakan kombinasi. Jadi the probability of an undetected symbol error PUE ini akan sama dengan probability dari 2 atau 4 error yang terjadi. Kalau 1 dan 3 error terjadi, maka bisa dideteksi. Tapi kalau error yang terjadi sifatnya adalah even atau genap, 2 atau 4, maka tidak akan terdeteksi.
di sini. Maka probability of undetected error ini merupakan penjumlahan dari 4 choose 2 P kuadrat dikali 1 minus P kuadrat, dan 4 choose 4 P kuadrat dikali sebenarnya 1 minus P pangkat 4 dikurang 4 atau pangkat 0. 0, apapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Gitu ya, sehingga tidak dituliskan. Maka ini harus dijumlahkan. Di sini harus kita perhatikan bahwa yang atas ini adalah N, yang bawah adalah I. I-nya adalah 2 dan 4 ya. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan, maka PUE ini adalah sigma untuk I sama dengan 2 dan I sama dengan 4 ya. Dari P pangkat I, P pangkat probability pangkat I ya, ini dikalikan 1 minus P pangkat N minus I. Nah, ini dijumlahkan sehingga diperoleh probability of undetected symbol error atau PUE. Jika dijumlahkan hasilnya adalah mendekati 5,88 kali 10 pangkat minus 4 yang merupakan probabilitas terjadinya error yang tidak terdeteksi pada kode word yang memiliki 4 buah bit yang dikirimkan.